Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil musyawarah kami mengenai tugas besar mata kuliah PIBD. Di sini kami mengambil studi kasus sales yang terdiri dari customers, products, dan purchase. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, rekan saya yaitu Muhammad Fatan Asyauki Muntako dengan NIM 1030523300013. Kemudian ada rekan saya Wahyuni Sari Sadini Putri dengan NIM 1030523300030. Kemudian ada rekan saya Kevin Sandi Dimpos Manurung dengan NIM 1030523300043. Dan saya sendiri Almira Fardita Alifah dengan NIM 1030523300069. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan dari kelompok kami. Yaitu, diagram ini menunjukkan hubungan bisnis di mana pelanggan dan dapat membeli berbagai produk dalam transaksi yang berbeda. Dan setiap transaksi dapat terdiri dari beberapa produk. Customers membuat purchase, dan purchase mengandung products. Hubungan ini menghubungkan entitas dan mendefinisikan bagaimana data dalam database saling berkaitan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Asyauki Muntako dengan NIM 1030523300013. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan ERD atau Entity Relationship Diagram dan fungsi dependensi dengan studi kasus sales atau penjualan. Di sini kita menggunakan 3 entitas, yaitu customer, purchase, dan product. Di customers kita memiliki atribut customer ID sebagai primary key-nya, dan nama, email, dan nomor telepon. Di pembelian atau purchase, kita memiliki atribut purchase ID atau pembelian ID dengan purchase ID sebagai primary key-nya, dan kita memiliki tanggal pembelian atau purchase date, customer ID, produk, dan kualitas. Lanjut ke produk. Produk sendiri kita memiliki produk ID sebagai primary key-nya, nama di sini nama produk ya, dan harga, kategori. Kita lanjut dengan relasinya. Customer memiliki relasi dengan pembelian atau purchase, dan purchase sendiri itu memiliki relasi dengan produk. Dan koordinatas ERD ini yaitu diagram menunjukkan hubungan bisnis di mana pelanggan dapat membeli sebagai produk dalam transaksi yang berbeda, dan setiap transaksi dapat terdiri dari beberapa produk. Customer memiliki purchase dan pembelian mengandung produk. Hubungan ini menghubungkan entitas dan mendefinisikan sebagai data dalam database yang saling berkaitan. Baik, di sini yaitu skema relasional. Jadi nanti kita akan membangun dari 3 entitas ya menjadi sebuah relasional. Nah, seperti yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya, ada 3 entitas, yaitu yang pertama customers atau pembeli, terus yang kedua itu produk atau produk apa yang ingin dibeli seperti itu. Kemudian ada purchases, yaitu seorang pembeli membeli barang dan dicatatkan seperti itu. Nah, di sini skema relasional yang pertama, yang A, yaitu
tabel customers dengan tabel purchases. Ya, jadi di sini ada seorang pembeli ya yang dapat membuat banyak pembelian. Jadi seorang pembeli dapat membeli beberapa banyak kali di suatu toko, suatu pembelian begitu. Nah, di sini primary key dari entitas customer atau tabel customer ya, yaitu adalah customer ID. Karena customer ID pasti akan selalu berbentuk unik. Nah, dan dapat menjadi foreign key untuk entitas purchases. Jadi, primary key akan dimasukkan ke table purchases sebagai sesuatu yang unik gitu ya. Oleh karena itu, relasi yang terbentuk adalah relasi one to many. Jadi, seorang pembeli dapat melakukan banyak pembelian, gitu ya, dapat melakukan banyak pencatatan di dalam sebuah toko, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu skema relasional untuk tabel produk ke tabel purchases. Ya, jadi ini berbentuk one to many atau 1.2n, gitu ya. Jadi sebuah produk atau sebuah pembelian itu dapat mengandung banyak produk. Jadi ketika pencatatan seorang pembeli gitu ya, atau pencatatan itu dapat dimasukkan beberapa banyak produk, bisa 1, 2, ataupun 3. Nah, di sini primary key dari entitas produk, yaitu produk ID yang unik, dapat menjadi foreign key untuk entitas purchases. Oleh karena itu, relasi yang terbentuk adalah relasi one to many. Sama seperti yang sebelumnya, customer ke purchases. Kemudian, ini adalah hasilnya, hasil skema relasionalnya. Jadi, table purchases ini dapat terbentuk dari dua entitas lainnya. Begitu. Jadi, table customers akan dimasukkan atau ya menjadi foreign key di table purchases. Begitu juga dengan table product yang akan menjadi foreign key atau yang unik product ID dimasukkan ke dalam table purchases. Baiklah, di sini kita sudah di functional dependency dari studi kasus kita sales. Di sini kita bisa lihat customer saling berkaitan dengan nama, email, dan nomor telepon. Dan customer itu sendiri berkaitan dengan pembelian yang memiliki atribut produk, terus tanggal pembelian dan kualitas. Lalu berkaitan dengan produk yang memiliki atribut nama, harga, dan kategori tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke normalisasi. Jadi normalisasi ini adalah sesuatu hal yang penting untuk bagaimana kita menyimpan data. Ya, salah satunya ini adalah suatu bentuk yang harus dilakukan atau bentuk formal dalam teknik pemodelan data logis ya untuk memutuskan atribut mana yang harus dikelompokkan bersama dalam suatu hubungan sehingga ketika kita mendapat tabel data yang lebih kecil daripada data yang besar begitu ya, kita dapat melihat kira-kira apakah ada redundansi, duplikasi ataupun data-data yang anomali seperti itu. Dan kemudian ketika kita melihat data yang seperti itu, kita dapat membuat data itu menjadi lebih terstruktur dengan baik. Nah, di sini yang pertama adalah UNF atau unnormalized form atau data yang belum ternormalisasi gitu ya. Jadi di sini ada sebanyak 8 data yang kiranya tuh masih ada data-data yang belum terisi, sel-sel yang belum terisi seperti itu ya. Kemudian UNF juga biasanya pasti itu mengandung redundansi, pengulangan, duplikasi, ataupun data-data anomali. Kemudian di sini adalah proses pertama untuk menormalisasi sebuah data atau 1NF atau first normal form. Jadi ini adalah hal pertama. Ya, di sini kita harus memasukkan kira-kira setiap sel itu harus ada nilai-nilainya seperti itu. Jadi
data yang di bawah itu pasti adalah data yang di atas. Jadi data yang di atas ini akan turun ke bawah. Ya, ini juga turun ke bawah karena ini adalah bentuk anomali karena setiap selnya ada yang tidak memiliki data seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ke 2NF atau second normal form. Ya, jadi di sini adalah pembagian-pembagian menjadi bentuk yang lebih kecil. Ya. Dan biasanya ini adalah bentuk-bentuk yang sesuai dengan uh, primary key-nya. Ya, jadi sesuai dengan primary key. Di sini terbagi menjadi 3 tabel. Jadi yang pertama itu tabel pelanggan ya, dengan PK-nya atau primary key-nya customer ID. Ya, kemudian ini tabel produk, primary key-nya product ID. Kemudian yang terakhir tabel ketiga itu PK-nya purchase ID. Ya, jadi dibagi-bagi agar kita melihat data yang lebih kecil. Ya, sehingga redundansi atau pengulangan itu dapat kita singkirkan seperti itu. Nah, kita melihat di sini di tabel detail pembelian masih ada data-data yang sekiranya masih ada redundansi seperti itu ya. Dan di 3NF atau third normal form, di sini kita menghapus ketergantungan transitif. Jadi tidak ada atribut non-primer yang bergantung pada atribut non-primer lainnya ya seperti ini. Kita lanjut. Di sini adalah tahap terakhir yaitu menghilangkan atau menghapus ketergantungan transitif. Nah, di sini customer ID itu masih sama ya karena dia pasti berisi data-data tentang customer ID seperti itu ya. Kemudian tabel produk juga masih sama karena pasti berisi data-data dia sendiri. Lalu kemudian ini tabel pembelian dan detail pembelian kita lihat bahwa di 2NF atau second normal form itu adalah ada 3 tabel, sementara ini detail pembeliannya terpecah menjadi 2 ya. Di kanan ini kita lihat. Jadi di sini untuk purchase ID itu memiliki data purchase date seperti itu tabelnya. Kemudian ini untuk purchase ID ya. Juga ada product ID. Jadi ketika purchase ID berapa, apa aja yang produk ID yang dibeli seperti itu. Sekian dari normalisasi, kita lanjut ke yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sari Sadini Putri dengan NIM 103052330030 dari kelas DS 4702. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu mengenai MySQL subquery. Yang pertama itu kami akan membuat database yang bernama sales. Setelah itu saya akan menggunakan database tersebut dengan cara memanggil dengan perintah use sales. Oh iya, saya lupa menjelaskan, saya memakai software CMD dengan bantuan XAMPP untuk localhost-nya. Selanjutnya, kami akan membuat tabel customers dengan variabel ada 4. Yang pertama customer ID dengan tipe data varchar ukuran 10, lalu tidak boleh kosong, dan customer ID ini merupakan primary key. Terus yang kedua ada name dengan tipe data varchar ukuran 50, yang ketiga ada email dengan tipe data varchar ukuran 50, dan email ini harus bersifat unik atau datanya itu tidak boleh sama dengan data yang lain. Terus yang terakhir ada phone number dengan tipe data integer ukuran 15. Setelah itu kita akan mendeskripsikan tabel customers dan akan mengeluarkan tabel customers seperti yang digambar. Selanjutnya, kita akan membuat tabel products. Dan di sini juga ada 4 variabel. Yang pertama itu product ID dengan tipe data varchar, ukuran 10, tidak boleh kosong, dan product ID ini adalah primary key-nya. Setelah itu ada name dengan tipe data varchar, ukuran 50. Selanjutnya ada price dengan tipe data float 5,2, artinya ini bilangan bulatnya bisa sampai 5 angka, dan 2 di belakang koma. Setelah itu yang terakhir ada variabel kategori dengan tipe data varchar ukuran 20. Setelah itu kita akan memanggil perintah untuk mengeluarkan mendeskripsikan tabel products,
yaitu desk products. Bisa dilihat tabelnya setelah dipanggil. Dan yang terakhir, kita membuat tabel purchase. Jadi purchase ini memiliki 5 tipe data. Maksud saya 5 variabel, benar. Yang pertama itu purchase ID dengan tipe data varchar ukuran 10, itu tidak boleh kosong juga, dengan purchase ID sebagai primary key. Yang kedua ada purchase date dengan tipe data date. Yang ketiga adalah quantity dengan tipe data integer berukuran 5. Yang keempat ada customer ID dengan tipe data varchar berukuran 10. Dan yang terakhir ada product ID dengan tipe data varchar ukuran 10. Dan di sini ada 2 foreign key. Foreign key-nya itu ada customer ID yang diambil dari tabel customers, kolom customer ID, dan yang kedua itu ada product ID yang diambil itu ada referensinya dari tabel products, kolom product ID. Setelah itu kita akan memperlihatkan tabel dari tabel purchase, bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya ini saya memanggil perintah untuk menunjukkan tables yang ada di database sales. Jadi sekarang kita memiliki 3 tabel, yaitu customers, products, dan purchase. Selanjutnya, ini saya pertama-tama ganti kolom variable phone number dulu yang awalnya integer menjadi varchar, tipe data varchar, karena 0811 itu nggak kebaca di integer, nanti dia nge-convert jadi angka yang beda gitu, jadi saya ambil varchar aja biar lebih mudah untuk dibaca. Terus habis itu ada perintah insert into customers, itu artinya kita akan memasukkan data-data ini ke tabel customers yang isinya itu bisa dilihat dari gambar, ada customer ID A001 dengan name Iwa Yunisari, dengan email iwayunisari@gmail.com, dan nomor telepon phone number 081142031336. Nah, itu sampai saya buat sampai 4 data dummy, yang sampai yang terakhir itu ada A004. Dan bisa dilihat semua emailnya itu unik, yang artinya berbeda-beda ya. Setelah itu, saya memanggil select bintang from customers, itu yang artinya menampilkan semua kolom yang ada di tabel customers. Jadi nanti memperlihatkan data-data yang ada di tabel customers. Seperti yang sudah kita masukkan tadi, ada 4 data. Jadi Jadi tabel ini akan menampilkan 4 data yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya, ini memasukkan data-data ke tabel products. Bisa dilihat itu ada P001 sebagai product ID, name handphone, price-nya itu nggak usah pakai tanda petik karena itu adalah float. Jadi, tapi harus pakai titik dan 2 angka di belakang koma agar sesuai dengan syarat yang sudah kita buat tadi di tipe data. Terus setelah itu yang terakhir kategorinya apa? Ini di sini saya pakai elektronik. Dan saya membuat products sebanyak 5 data, itu sampai product ID P005. Setelah itu saya memanggil select bintang from products, yang artinya menampilkan semua kolom yang ada di tabel products dan data-datanya. Bisa dilihat di gambar, database ini akan mengeluarkan product ID P001 sampai P005 karena hanya itu yang kita masukkan. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke tabel purchase. Jadi di sini saya buat purchase ID-nya PUR01 dan date-nya itu year, spasi, day, month. Jadi 2024, 0101, dan 5 itu quantity dalam bentuk integer, A001 itu dari tadi customer ID, dan P003 itu product ID. Setelah itu saya memasukkan sampai 4 data, sampai PUR04, dan setelah itu saya memanggil data-data tersebut dengan cara select bintang from purchase, yang artinya menampilkan semua data dengan kolom dan dengan semua kolom yang ada di tabel purchase. Jadi bisa dilihat itu sudah dalam bentuk tabel.
Selanjutnya di sini kita akan menggunakan inner join antara tabel customers, product, dan purchase dari database sales. Jadi saya akan menggunakan perintah select bintang from customers, products, purchase. Itu artinya kita memanggil 3 tabel yang artinya kita akan memakai inner join secara tidak langsung, di mana where customers.customer ID sama dengan purchases.customer ID. Jadi customer ID yang ada di tabel customers harus sama dengan customer ID yang ada di tabel purchase. Dan products.product ID sama dengan purchase.product ID. Yang artinya product ID yang ada di tabel products harus sama dengan product ID yang ada di tabel purchase. Jadi setelah itu database-nya akan mengeluarkan semua kolom yang ada dan menyesuaikan dengan perintah yang kita berikan. Jadi tadi customer ID-nya A001 dengan nama Iwa Yunisari, dia itu membeli apa ya tadi? Ini produk ID-nya P003 dengan nama produknya itu dress dengan harga 50,25 dan seterusnya sampai A004. Jadi setiap orang memiliki barang yang mereka beli. Tetapi ada satu produk ID yang tidak terpakai di sini, yaitu P004. Selanjutnya yang terakhir adalah kita menggunakan aggregate function berupa AVG, yaitu average, min, dan max untuk kolom price di tabel products. Jadi itu cara memanggil perintahnya adalah select AVG dalam kurung kolom yang kita ingin rata-ratakan, yaitu price, as average price. Jadi nanti nama kolomnya itu kita ganti dengan average price. Lalu setelah itu min dalam kurung kolom yang kita ingin cari nilai paling terkecilnya, as minimum price, max dalam kurung kolom yang kita akan cari nilai terbesarnya sebagai maximum price from products, yaitu dari tabel products. Jadi nanti habis itu dia akan menampilkan average price, minimum price, maximum price sesuai dengan yang tadi kita buat. Jadi average price-nya itu 121,290000, minimum price-nya itu 10,65, dan maximum price-nya itu atau nilai tertingginya itu $500. Yang terakhir yaitu kita akan menggunakan aggregate function berupa sum untuk kolom quantity di tabel purchase. Jadi cara memakainya itu yaitu select sum dalam kurung kolom yang kita akan jumlahkan semua datanya, lalu kita simpan sebagai total products from purchase, yang artinya dari tabel purchase. Setelah itu dia akan menampilkan keluaran seperti itu yang digambar. Total products berarti 45 karena kita menjumlahkan semua kuantitinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu perancangan basis data yang efektif adalah langkah krusial untuk memastikan keberhasilan sistem informasi. Dalam studi kasus sistem penjualan ini, kami telah melalui tahapan penting seperti merancang IRD, membuat skema relasional, menganalisis functional dependency, melakukan normalisasi, menggunakan data dummy, serta menulis query SQL yang kompleks. Proses-proses ini memastikan integritas dan efisiensi data, memungkinkan analisis mendalam, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pendekatan sistematis dan terstruktur ini, kami dapat menciptakan sistem penjualan yang kuat dan andal, yang mampu memberikan nilai tambah bagi bisnis dan pengguna akhir. Next. Baik, di sini saya akan membacakan penutup dari presentasi kita pada hari ini, yaitu merancang basis data yang efektif merupakan langkah krusial untuk memastikan keberhasilan sistem informasi. Dalam studi kasus sistem penjualan ini, kita telah melalui tahapan penting seperti merancang IRD, membuat skema relasional, menganalisis functional dependency, melakukan normalisasi,
menggunakan data dummy, serta menulis SQL query yang kompleks. Proses-proses ini memastikan integritas dan efisiensi data, memungkinkan analisis mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pendekatan sistematis ini, kita dapat menciptakan sistem penjualan yang kuat dan handal, yang mampu memberikan nilai tambahan bagi bisnis dan penggunaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.